Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bapak dari Gerai Tak Bernama. Khutbah Bapak di pagi hari ini adalah tentang tidak adanya nubuatan penebusan dosa oleh Yesus di Perjanjian Lama. Tema kali ini Bapak sampaikan karena banyak para debater umat Kristen yang mengklaim bahwa Yesus menggenapi kurban penebusan dosa di Kejadian pasal 3 ayat 21. Di Kejadian pasal 3 ayat 21, menurut debater umat Kristen, ada kurban di Taman Eden untuk menutupi ketelanjangan Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Adam yang berkurban untuk menutupi dosanya. Jadi umat Kristen menganggap bahwa di Kejadian pasal 3 ayat 21 itu Adam berkurban untuk menutupi dosanya, itu dengan kulit binatang. Sanggahan dari Bapa adalah tidak ada kurban di sorga jika kurban penebusan dosa oleh kulit binatang. Ini jelas keliru, karena kulit binatang dipakai oleh Adam dan Hawa, sedangkan kurban penebusan dosa dengan kulit binatang, itu kulit binatangnya harus dibakar sampai habis. Ini disebutkan di Imamat pasal 16 ayat 27 yang artinya, lembu jantan dan kambing jantan korban penghapus dosa yang darahnya telah dibawa masuk untuk mengadakan perdamaian di dalam tempat kudus harus dibawa keluar dari perkemahan, dan kulitnya, dagingnya, dan kotorannya harus dibakar habis. Jadi ketika kurban penebusan dosa, itu kulitnya harus dibakar dengan habis, bukan dipakai seperti yang Adam dan Hawa pakai. Jadi tidak ada Adam dan Hawa mengorbankan binatang untuk menutupi dosanya dengan memakai kulit binatang sebagai pakaiannya, karena Allah lah yang membuat pakaian dari kulit untuk Adam dan Hawa. Terus umat Kristen mengklaim lagi bahwa Yesus menggenapi kurban Abraham yang akan mengorbankan Ishak yang diganti dengan seekor domba. Ini klaim yang sangat lucu ini, karena kurban yang dikerjakan Abraham itu bukan kurban penghapus dosa, tetapi kurban bakaran keselamatan. Dan tidak ada kurban dengan manusia, tetapi dengan hewan. Jadi kurban itu tidak ada dengan manusia. Dalam ajaran dari awal pertama itu tidak ada dengan kurban dengan manusia, tetapi kurban itu dengan hewan. Kejadian pasal 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Nah, ini sebenarnya di sini bukan Ishak, tetapi Ismail harusnya. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi kurban yang dilakukan oleh Abraham dan anaknya itu bukan korban penghapus dosa, tetapi kurban bakaran. Ini disebutkan juga di Kejadian pasal 22 ayat 3 yang artinya di Kejadian pasal 22 ayat 13 yang artinya, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi Abraham justru kurban yang dikerjakan oleh Abraham itu sebagai nubuatan yang digenapi Yesus, sehingga Yesus tidak disalib dan tidak dibunuh, tetapi diserupakan dan diganti dengan orang fasik yang disalib. Karena
eh, kurban itu bukan dengan manusia, tetapi dengan binatang. Orang fasik pengganti orang benar. Ini disebutkan di Amsal pasal 11 dari ayat 3 sampai ayat 8, yang artinya orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Orang fasik ini kalau sekarang diibaratkan sebagai binatang ternak. Makanya tidak salah jika waktu penyaliban itu orang benar digantikan dengan orang yang fasik, karena orang fasik itu identik dengan binatang ternak. Terus debater umat Kristen menyanggah juga bahwa Yesus menggenapi kurban Paskah. Yesus menggenapi kurban Paskah Musa dengan darah domba. Nah, ini tambah ngawur lagi nih. Karena kurban Paskah dengan darah domba ini bukan kurban penghapus dosa, tapi sama seperti yang di atas kita sebutkan, ketika Abraham mau mengorbankan anaknya, itu adalah kurban bakaran keselamatan. Disebutkan di Keluaran pasal 12 ayat 8 bahwa daging hasil kurban itu harus dipanggang atau dibakar. Keluaran pasal 12 ayat 8 artinya dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang, dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga yang dipanggang. Mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Jadi kurban yang dilakukan oleh Abraham dan oleh Musa itu bukan kurban penghapus dosa, tetapi kurban bakaran keselamatan. Jadi klaim umat Kristen yang mengada-adakan nubuatan tentang kurban penebusan dosa oleh Yesus, katanya ada dinubuatkan di Perjanjian Lama, itu tidak ada. Lalu dengan tidak menyerah, umat Kristen mengklaim juga bahwa Yesus menggenapi nubuatan di Perjanjian Lama bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit di hari ketiga. Ini mereka mengklaim ini berdasarkan Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat 46, yang artinya Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Nah, ini setelah umat Kristen mengklaim demikian bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga, saya balik bertanya kepada mereka, adakah pasal atau ayat di Perjanjian Lama yang menyebutkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga? Mereka memberikan dalil di Hosea pasal 6 ayat 2 sampai ayat 3, yang artinya
Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, ini Hosea pasal 6 ayat 2 sampai 3 ini diklaim oleh umat Kristen bahwa inilah yang menubuatkan bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit di hari ketiga. Tapi kita perhatikan di pasal 2. Kita ulangi pasal 2. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita. Kita garis bawahi di kata kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita. Kita di situ adalah jamak, orang banyak, bukan satu orang tetapi banyak orang. Jika kita di situ ditunjukkan kepada Yesus sebagai Mesias yang harus menderita dan mati serta bangkit di hari ketiga, justru ini tidak pas. Harus membangkitkan dia atau membangkitkan satu orang. Tetapi di sini menghidupkan kita artinya menghidupkan banyak orang, bukan menghidupkan satu orang. Jadi ini tidak cocok atau tidak sesuai dengan Lukas pasal 22 ayat 46 tadi, bahwa Mesias harus menderita, mati, dan bangkit di hari ketiga. Karena di Hosea pasal 6 ayat 2 ini disebutkan bahwa yang akan dibangkitkan oleh Allah adalah kita. Dan setelah saya baca di tafsir Hosea pasal 6 ayat 2, tafsir oleh orang-orang Kristen sendiri, itu ternyata bukan buat Yesus. Di situ tafsirnya disebutkan bahwa Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Maksudnya adalah pertobatan yang ikhlas oleh umat Allah. Jadi kita di situ adalah umat Allah. Umat Allah itu ya manusia banyak, bukannya satu orang. Pertobatan yang ikhlas oleh umat Allah akan mendatangkan pembaharuan kehidupan rohani. Kemudian ketika mereka lebih mengenal Tuhan, Ia akan datang bagaikan hujan, membawa berkat dan kehidupan rohani selanjutnya. Jadi di sini gagal lagi nubuatan tentang Mesias harus menderita, mati, dan bangkit di hari ketiga. Karena di sini sebutkan bukan Mesias saja di sini, tetapi semua umat Allah, bukan satu orang, tetapi umum, buat manusia pada umumnya. Yang dibangkitkan itu rame-rame, bukan satu orang. Jadi nubuatan tentang Mesias harus bangkit di hari ketiga, yaitu gagal lagi di sini, tidak terbukti. Jadi saya beri kesimpulan bahwa tidak ada nubuatan di Perjanjian Lama bahwa Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga, dan tidak ada nubuatan di Perjanjian Lama bahwa penebusan dosa adalah dengan manusia yang harus dibunuh, atau penebusan dosa adalah dengan manusia yang harus disalib. Tidak ada nubuatan demikian. Karena di Perjanjian Lama penebusan dosa itu dilakukan oleh hewan. Penebusan dosa atau kurban penebusan dosa itu dikerjakan atau dipakai dengan menggunakan darah hewan, yaitu darah lembu atau darah kambing dan sebagainya. Jadi klaim-klaim umat Kristen yang mencocok logikan Perjanjian Lama bahwa ada nubuatan di Perjanjian Lama tentang penebusan dosa oleh manusia, yaitu oleh Yesus, ini semua terbantahkan, tidak terbukti. Jadi silakan Anda berpikir jernih, apakah pantas manusia sebagai makhluk yang mulia
dikurbankan untuk menebus dosa manusia, tidak pantas, karena manusia ini makhluk yang mulia, memiliki akal dan budi, bisa berpikir dengan pikirannya bahwa manusia ini sebagai khalifah di muka bumi tentunya akan menggunakan kekhalifahannya, kekuasaannya dengan memakai atau menggunakan hewan atau binatang sebagai kurban penghapus dosa, seperti yang dicontohkan oleh perjanjian lama. Jadi tidak ada di perjanjian lama kurban penghapusan dosa itu dengan darah manusia, tetapi dengan darah hewan atau darah binatang. Dan tidak ada pula di perjanjian lama disebutkan, dinubuatkan bahwa Yesus akan menjadi kurban penghapus dosa. Tidak ada. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.